Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada kaidah yang ketiga di permulaan kaidah ini beliau menegaskan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada manusia yang berbeda-beda bentuk peribadatan mereka. Maka pada zaman jahiliyah, ikhwani afizakumullah, mereka tidak mujtami'una ala ibadatin wahidah. Mereka tidak berkumpul dalam satu ibadah yang sama. Akan tetapi mereka turukun wasubul, memiliki cara, metode, gaya yang beraneka ragam. Seluruhnya di dalam peribadatan yang batil. Kesimpulannya, peribadatan mereka di dalam 3 bentuk. Cara, metode, gaya, subul muta'addidah, berbagai macam cara itu, peribadatan mereka dalam 3 macam. Yang pertama, minhum man ya'bud syai'an mu'ayyanan ghairallah. Di antara mereka ada yang menyembah satu hal tertentu selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mereka hanya menyembah malaikat saja, enggak menyembah kepada yang lain. Yang mereka menyembah kepada syai'an mu'ayyanan, sesuatu tertentu selain Allah Subhanahu wa taala. Macam yang kedua, wa minhum man ya'buduha jami'an. Di antara mereka ada yang menyembah seluruhnya. Mereka menyembah malaikat, mereka menyembah para nabi, mereka menyembah orang-orang soleh, mereka menyembah wali, mereka menyembah batu, pohon, seluruhnya mereka ibadai. Atau macam yang ketiga, wa minhum man yajma' baina ba'dhiha duna ba'd. Menyembah sebagian tanpa menyembah sebagian yang lain. Ini 3 macam. Macam yang pertama, satu saja selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seluruhnya mereka sembah. Malaikat, nabi, wali, batu, pohon. Macam yang ketiga, wa minhum man yajma' baina ba'dhiha duna ba'd. Menyembah sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Menyembah nabi, tidak menyembah orang soleh, para wali. Mereka menyembah matahari, mereka tidak menyembah bulan. Ya, mereka menyembah sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Wa kulluhu syirk. Dan 3 macam ini adalah syirk. Wa min qubhi syirk. Menunjukkan buruknya kesyirikan. Dan mereka, ikhwani afizakumullah, tidak padu, tidak sama pada satu jalan. Ini berbeda dengan kaum muwahhidun, ahli tauhid. Peribadatan mereka tunggal. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf ayat 39.
A'arbabum mutafarriquna khairun. Apakah Tuhan yang bermacam-macam ini lebih baik? Amillahul wahidul qahar. Atau Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa dan yang maha perkasa. Yang satu yang tunggal. Maka dari sini ikhwani hafizakumullah tidak ada keraguan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq, tidak membedakan entah itu yang menyembah malaikat ataukah orang soleh dengan orang-orang yang menyembah batu. Tidak kemudian berkata kepada yang bersujud kepada malaikat bahwasanya kesyirikan ini tidak bermudarat, ataukah menyembah malaikat tidak dihukumi sekutu karena faktor malaikat memiliki manzilah wa makana, kedudukan dan kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengatakan kepada mereka yang bersujud kepada orang-orang soleh bahwasanya perbuatan ini bukan syirik, atau kesyirikan mereka berbeda dengan yang menyembah kepada patung ataupun berhala, berbeda dengan yang menyembah bintang ataupun planet. Yang ada bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarda asyirka bi jami' suwarihi. Bahwasanya Nabi SAW gak ridho dengan kesyirikan atas seluruh gambarannya, seluruh macam-macamnya. Maka Nabi SAW perangi wa hadzara minhu, dan Nabi SAW peringatkan ayyuma tahdzir dengan ancaman yang keras. Karena hakikat kesyirikan sebagaimana yang sudah kita jelaskan adalah ibadatu ghairillahi kainan man kan. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala siapapun itu dan apapun bentuk maupun macamnya. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, jangan berbuat sekutu kepadanya syai'a sedikit pun. Dan kalimat syai'a di sini, kalau kita melihat kepada kaidah bahasa Arab, nakirah, kata tunggal, tidak dikenal, fi siyaqin nahi, yang didahului dengan huruf larangan, kata larangan. Wala, jangan, ini larangan. Tusyriku bihi syai'a, bersekutu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Apapun ini nakiro, kata tunggal, tidak dikenal, yang didahului dengan huruf larangan. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, nakiro fi siyakin nahi tufidul umum. Kalau nakiro sudah didahului dengan larangan, ini mengandung keumuman. Maksudnya apa? Jangan kalian berbuat syirik dengan apapun dan bagaimanapun. Baik itu malaikat, rasul, orang-orang soleh, para wali, batu, pohon, neraca, keris, pedang, dan lain sebagainya. Syai'an, apapun. Maka ini bermakna global, umum, seluruhnya. Oleh sebab itu al-muallif rahimahullah beliau mengatakan wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, tetap saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat pedang, disyariatkannya jihad, tanpa membeda-bedakan di antara kaum musyrikin tersebut. Sehingga darah-darah mereka menjadi halal, hartanya mereka diambil, walam yufarriq bainahum, dan tidak memisah-misahkan, tidak membagi-bagi.
Maka ikhwani afidakumullah yang menyembah kepada Al-Masih Isa. Al-Masih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Masih adalah Rasulullah. Wa ma'a hadza qatalahu. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam perangi kaum Nasara. Wal Yahud mereka menyembah Uzair. Menganggap bahwasanya Uzair termasuk daripada nabi-nabi mereka. Atau termasuk orang soleh di antara Bani Israel. Tetap saja Nabi sallallahu alaihi wasallam perangi. Tidak membeda-bedakan. Oleh sebab itu kemudian Al-Muallif rahimahullah menyebutkan dalil yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 39. Waqatiluhum. Perangi mereka. Ini merupakan dalil untuk membunuh kaum musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh kaum musyrikin tanpa membeda-bedakan di antara mereka dari jenis peribadatannya. Waqatiluhum, perangilah mereka. Ini umum global, seluruh kaum musyrikin. Dan tanpa ada pengecualian di sini. Di dalam Diyarul Harb, pada masa-masa pertempuran, Nabi SAW tidak membedakan di sini. Hatta la takuna fitnatun, agar tidak terjadi fitnah. Ketika sampai pada ayat ini, ikhwani afidakumullah, berkata sahabat Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Katsir, Abul Fida dalam tafsirnya, hatta la yakuna syirkun, yang dimaksud fitnah di sini adalah syirik. Bunuh mereka sehingga tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Fitnah ditafsirkan dengan syirik. Ini sebagaimana pula diikuti oleh para tabi'in, di antaranya Abu Aliyah, Rufai ibn Mihran. Begitu pula tafsir dari Mujahid ibn Jabr, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian Ar-Rabi ibn Anas, wa Muqatil ibn Hayyan, dan Zaid ibn Aslam. Seluruhnya ini mereka mentafsirkan bahwasanya fitnah pada ayat yang kita baca bermakna syirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga agama seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata sahabat Ibnu Abbas pada potongan ayat ini, yukhlisu tauhid lillah. Maksud dari menjadikan agama seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan tauhid kepadanya. Berkata Ibnu Jurayj rahimahullah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, agar agama ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an yuqal, dengan mereka mengatakan, kata Ibnu Jurayj, la ilaha illallah. Maka makna keseluruhan daripada ayat ini, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Bunuhlah mereka kaum musyrikin agar tidak terjadi kesyirikan dan agama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Berkata Muhammad ibn Ishaq rahimahullah, ucapan beliau ini sama juga dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa yakunu tauhidu khalisan lillah laisa fihi syirkun. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemurnian, tidak ada di dalamnya kesyirikan. Wa yakhla' ma dunahu minal andad, dan melepas dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu yang ada. Ini makna pertama dari
muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kaidah ini. Kemudian Syekh melanjutkan, wa dalilu syamsi wal qamar, dalil bahwasanya umat manusia ada yang menyembah matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, dalam surat Fussilat ayat 37. Jangan kalian bersujud kepada matahari, begitu pula bulan. Dan bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka perlu diketahui di sini, ikhwani hafizakumullah, di sana ada umat manusia yang bersujud kepada dua makhluk ini. Bersujud kepada matahari ketika terbit dan bersujud kepada matahari ketika terbenam. Oleh sebab itu, adanya larangan kita melaksanakan sholat di dua waktu ini. Walaupun mengerjakan sholat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilarang. Kenapa ikhwani afidakumullah? Karena sholat pada saat-saat itu musyabahatun, menyerupai li fi'lil musyrikin, seperti perbuatan kaum musyrikin. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ini, menutup celah serapat-rapatnya perkara yang bisa mengarahkan mereka kepada kesyirikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yataharra ahadukum," tidak berhati-hati salah seorang di antara kalian, fayusalli, sehingga ia salat. Dihukumi orang ini tidak berhati-hati sehingga ia mengerjakan salat inda tulu'i syamsi wala inda ghurubiha, ketika terbitnya matahari dan ketika terbenamnya. Berarti orang ini enggak berhati-hati. Ini waktu yang ditakutkan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafiq." Salat asar adalah ibadah yang ditelantarkan oleh orang-orang munafik. Salat asar adalah ibadah yang ditelantarkan oleh orang-orang munafik. Yajlisu yarqubu syams. Mereka duduk mengamati matahari. Hatta idza kanat baina qarnai asy-syaitan, sampai ketika sudah berada di antara kedua tanduk syaitan. Ketika matahari sudah berada di kedua tanduk syaitan, qama, munafik tersebut akan melakukan salat, akan bangun bangkit, fanaqaraha, maka dia salat seperti mematuknya ayam kepada makanannya. Maksudnya ini merupakan kiasan. Mereka mengakhirkan salat, kemudian mengerjakannya dengan sangat cepat. Arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Mereka mengerjakan 4 rakaat dengan tidak berzikir, dengan tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit sekali. Hadis ini menunjukkan celaan bagi yang mengakhirkan sholat asar tanpa udzur. Mereka duduk-duduk hingga matahari akan tenggelam baru melaksanakannya. Nah, ketika sampai pada hadis ini, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana yang terdapat dalam syarah Sahih Muslim, kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud matahari di antara kedua tanduk syaitan
Nah, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan, huwa ala haqiqatihi wa zahiri lafzih. Sesuai dengan makna tekstual, hakikat, zahir dari lafaz hadis. Artinya syaitan yuhadhiha. Mengikuti matahari. Biqarnaihi, dengan kedua tanduknya. Inda ghurubiha, ketika matahari tenggelam. Begitu pula syaitan mengikuti matahari ketika terbit. Nah, orang-orang kafir bersujud kepadanya. Bersujud kepada matahari. Fahina idzin, kata Imam Nawawi, fayuqarinuha liyakuna sajiduna laha fi surati sajidina lahu. Maka penyembah matahari yang bersujud kepada matahari sebenarnya bersujud kepada syaitan. Karena syaitan mengikuti dengan tanduknya matahari tersebut. Fayukhayyalu li nafsihi wa li a'wanihi annahum innama yasjuduna lahu. Para syaitan merasa orang-orang kafir bersujud kepada mereka. Para syaitan ini merasa dan pendukung-pendukungnya umat manusia bersujud kepadanya. Oleh sebab itu Nabi SAW datang dengan melarang ini. Nggak boleh sholat di dua waktu tersebut. Perkara yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Maka Nabi SAW tutup rapat-rapat. Ini salah satu pendapat di antara para ulama. Walaupun pendapat yang lain mereka mengatakan tanduk merupakan kiasan tentang kesombongan syaitan, kekuasaan mereka, kemampuan syaitan berikut para pendukung-pendukungnya. Tapi yang sesuai dengan pembahasan kita adalah makna yang pertama. Oleh sebab itu Nabi SAW menghukumi itu merupakan sholatnya orang-orang munafikin yang menunggu matahari sampai berada di antara kedua tanduk syaitan. Nah. Kemudian al-muallif menyebutkan perkara yang berikutnya, dalil bahwasanya di antara umat manusia ada yang menyembah kepada para malaikat dan an-nabiyun. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan. Artinya ikhwani afidhakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kalian beribadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada nabi yang diutus. Dan tidak kepada malaikat yang dekat. Karena yang mengajak kepada ibadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan mengajak kepada kekufuran. Adapun para nabi selalu memerintahkan mereka untuk beriman. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, wa dalilul anbiya, begitu pula muallif menyebutkan dalil bahwasanya umat manusia ada yang beribadah kepada para nabi, yaitu surat Al-Maidah yang sudah kita baca pada kesempatan sebelumnya, ayat 116. Mengenai perkara Isa ibnu Maryam. Maka pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, raddun, bantahan. Bagi mereka yang menganggap kesyirikan maqsurun ala ibadatil asnami faqat. Bahwasanya syirik, artinya syirik, definisi syirik, makna daripada syirik itu terbatas hanya beribadah kepada patung berhala. Selain
beribadah kepada patung berhala, maka tidak pas untuk dihukumi syirik. Ini bantahan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi orang-orang yang menyembah kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan beliau adalah Nabi, dihukumi dengan perkara yang sama. Mithlu ibadatil asnam, menyembah kepada Nabi sama dengan menyembah kepada berhala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kelak pada hari kiamat kepada Nabi Isa alaihi salam. Padahal Allah mengetahui akan jawabannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya untuk menjadi hujjah atas umat manusia. Apakah Nabi Isa memerintahkan kaum Nasara untuk menyembahnya? Karena mereka bersujud kepada Isa atas selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Isa kelak pada hari kiamat akan berlepas diri. Dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya dakwahnya ketika di muka bumi adalah tauhidullah wa ifraduhu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melarang kesyirikan dan memperingatkannya. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku mengucapkan sesuatu yang tidak hak. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku mengucapkan, engkau akan mengetahui ya Rabb. Maka Isa berlepas diri di sini pada hari kiamat kelak dari berbagai macam kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nasara. Bahkan ikhwani afidakumullah, Nabi Isa berlepas diri dari kesyirikan ketika di dunia sebelum ditegakkannya hari kiamat. Ketika Isa turun dari langit menuju ke bumi. Bahkan berlepas diri dari peribadatan kepada salib. Dalam hadis Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yushikana an yanzila fikum ibnu Maryam. Hampir saja turun di hadapan kalian Isa, putranya Maryam, hakaman adila. Yang menjadi hakim yang adil. Fayaksiru as-salib. Mematahkan salib. Wa yaktul al-khinzir. Membunuh babi. Wa yadha'al jizyah. Membatalkan upeti. Karena setelah itu ikhwani afidakumullah sudah ada pilihan. Sudah tidak ada lagi pilihan. Kalau zaman ini diberikan pilihan bagi orang-orang Nasara, orang Yahud, kaum musyrikin yang mau tinggal di negeri kaum muslimin, mereka membayar jizyah, upeti. Kalau zamannya Isa nanti ketika turun di akhir zaman sudah tidak ada lagi pilihan. Imma Islam atau pedang, imma Islam atau terbunuh. Wa yadha'ul jizyah, membatalkan yang namanya upeti. Wa yafidhul mar, tumpah ruah harta hatta la yakbaluhu ahad. Umat manusia betul-betul makmur ketika datangnya beliau. Sampai harta tidak ada yang mau menerima. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Dan sujud sekali pada zaman itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Abu Hurairah rawi hadis ini mengatakan, waqra'u in syi'tum, maka bacalah kalau kalian mau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 159. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan kelak pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Maka Nabi Isa alaihi salam ketika zaman diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu beliau mengajak kepada tauhid. Bahkan ketika diutus turun untuk
datang di akhiruz zaman, namun juga akan berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa dalilu salihin. Dalil di antara umat manusia ada yang menyembah orang-orang saleh di antara manusia. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'un. Yang mereka seru. Maksudnya apa? Manusia yang berdoa kepada mereka. Nah, mereka ini siapa? Umat manusia yang berdoa kepada mereka. Nah, mereka ini siapa dalam ayat ini? Yang orang-orang berdoa kepadanya. Di sini ada 3 pendapat di antara para ulama. Mereka yang diseru oleh manusia. Pendapat yang pertama, humul jin. Mereka dari ayat ini maksudnya jin. Umat manusia berdoa kepada jin. Nah, dan ini disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda pada tafsir ayat ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, "Nafarun minal jin aslamu wa kanu yu'badun." Kaum jin yang masuk Islam, yang dahulu jin-jin tersebut diibadai. Fabaqiya alladzina kanu ya'buduna ala ibadatihim. Yang menyembah tetap saja kepada kebiasaannya. Padahal jin-jin itu sudah masuk ke dalam agama Islam. Artinya ikhwani afizakumullah, ayat ini turun kepada nafarun minal Arab. Beberapa kaum Arab. Yang mereka menyembah kepada jin dan para jin itu sudah masuk Islam. Dan manusia tetap saja menyembah kepada mereka tanpa disadari. Tanpa manusia rasa, tanpa manusia mengerti. Nah, maka turunlah ayat ini. Ulaika alladzina yad'un, yang mereka seru. Manusia yang berdoa kepadanya. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri, para jin ini, mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara jin ini yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jin muslim. Nah, ini makna yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, ikhwani afizakumullah, bahwasanya ayat ini diturunkan annahumul malaikah, tentang para malaikat. Berarti ulaika di sini kembalinya kepada malaikat. Yang mereka seru, artinya umat manusia berdoa kepada malaikat. Karena sekali lagi beberapa qabailul Arab, suku-suku Arab, mereka menyembah kepada malaikat. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Mawardi, pendapat yang kedua ini. Kemudian pendapat yang terakhir, yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid. Yang dimaksud mereka adalah Uzair dan Isa. Nah, berarti ayat ini kepada Yahud dan Nasara. Yahud mereka menyeru kepada Uzair, Nasara mereka meminta kepada Isa. Nah, dan 3 makna ini ikhwani afizakumullah sebetulnya satu dengan yang lain tidak saling bertolak belakang. Ulaika alladzina yad'un, yang mereka seru manusia-manusia yang berdoa kepada mereka. Yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka mengharap rahmatnya dan takut dari azabnya. Nah, artinya perantara-perantara itu saja mereka mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-wasilah wa hiya talabul jannah. Yang dimaksud dengan wasilah di sini adalah meminta surga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya umat manusia ada yang
menyembah orang-orang soleh, baik itu para nabi ataupun yang lainnya. Nah. Kemudian yang berikutnya, ikhwani afizakumullah, dalilul ahjari wal asjar. Dalil bahwasanya di antara umat manusia ada yang menyembah kepada batu dan pohon. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah patut kamu wahai kaum musyrikin menganggap Allat wal Manat yang ketiga sebagai anak-anaknya Allah subhanahu wa ta'ala? Maka pada ayat ini, ikhwani afizakumullah, perlu difahami bahwasanya kaum musyrikin mereka menamakan patung-patung dengan mengambil dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalu minallahi Allat. Mereka menganggap bahwasanya Allat itu dari lafzul jalalah yang diberi tak marbutoh. Mereka menganggap Tuhan perempuan, ilah. Nah, tak marbuto ilah ditambahi tak al marbuto ilaha. Sehingga mereka menjamakkannya dengan Allat. Diambil dari kata ilah. Begitu pula Uzza. Diambil dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz, yang mulia. Dan mereka menganggap banatullah, Allat, Al-Uzza ini merupakan putri-putri Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Manat, menggunakan ta'al marbutah. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afara'aitumul Lata. Apakah patut kamu, wahai kaum musyrikin, menganggap Allat? Allat, ikhwani afizakumullah, di dalam Al-Quran ada dua versi. Versi yang pertama, Allat bitakhfif. Tak yang tanpa ada tasdid. Allata. Lamnya menggunakan tasdid, tapi taknya tidak. Allata. Maka yang dimaksud dengan Allat tanpa ada tasdid di sini adalah sohratun murabba'ah kanat fi Taif. Allat ini merupakan batu segi empat berwarna putih yang diagungkan oleh penduduk di kota Taif. Bahkan terpahat di batu tersebut dengan tulisan Baitu at-Taif, rumahnya kaum Taif, rumahnya penduduk Taif. Artinya batu ini yang menjaga mereka. Nah, lahu astar. Batu tersebut mereka sarungi. Mereka pakaikan sarung, mereka pakaikan penutup. Wasadana, ada penunggu. Kalau bahasa kita, simbau rakso. Wahauluhu fina'un mu'azzam. Dan di samping daripada batu ini ada halaman, ya, tempat berkumpulnya manusia. Mereka mengagungkan batu tersebut sebagai tempat untuk pemujaan. Indah ahli Taif, penduduk kota Taif, yaitu kabilah Tsaqif dan yang mengikuti mereka. Kabilah Tsaqif dan yang mengikuti mereka. Kemudian mereka bangun di situ, tempat untuk berteduh. Mereka letakkan bangunan. Maka termasuk juga kaum Quraisy wa jami'ul Arab tu'azzimuha. Tersohor di kalangan kaum Quraisy, bahkan kalangan orang Arab mengagungkan Allat. Sampai masuk Islamnya kaum Tsaqif
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa arda, fahadamaha, menghancurkan bangunan tadi, wa harraqaha binnar. Sahabat Al-Mughirah bakar dengan api. Tidak tersisa di bumi, hanguskan tempat itu yang ada di Taif. Ini tak yang tanpa tasdid. Kemudian bacaan yang kedua, bacaan yang benar juga. Afara'aitumul Latta, dengan tak yang ada tasdidnya. Yaitu isim fa'il dari Latta yaluttu. Kalau menggunakan tasdid, sebutkan oleh ahli tafsir, huwa rajulun salih. Kalau alat, merupakan isim fa'il dari kata-kata yaluttu, orang yang mengadon, membuat adonan tepung. Dahulu orang soleh yang selalu membuat sawik. Sawik ini tepung yang dicampur dengan daging. Lil hujjaj, untuk memberikan makanan kepada tamu yang melaksanakan manasik haji. Nah, ketika orang soleh ini wafat, dia diketahui tempatnya. Di situ dikenal, setiap orang yang masuk tahu kepada orang soleh ini selalu memberikan makanan kepada orang haji. Orang ini dermawan. Nah, ketika meninggal, orang itu merasa iba untuk mengenang jasanya, kebaikannya, kedermawanan. Banau ala qabrihi baitan. Dalam kuburan rajul soleh tadi, mereka buat rumah. Maka dengan rumah ini kemudian dipuja. Rumah tersebut diberikan penutup yang membuat umat manusia kemudian menyembahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan alat. Dan ini disebutkan jama'atun min ahlil ilmi, sebagian di antara para ulama. Dan tidak ada penafian antara dua pendapat ini. Intinya ikhwani afidakumullah, mereka menyembah kepada batu, kuburan dijadikan Tuhan dan pengagungan. Maka mereka jadikan kubah di sana, di atas kuburan-kuburan tersebut. Dan dijadikan sebagai berhala. Maka ini bukti bahwasanya orang-orang jahiliyah, mereka menyembah kepada orang-orang soleh dan patung. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Al-Uzza, ikhwani afidhakumullah, ini terletak di Wadi Nakhlah, sebelah timur kota Mekah. Dzatu Irq, tempatnya di Dzatu Irq, di atasnya Dzatu Irq. Dzatu Irq ini merupakan mikot. Mikotnya penduduk negeri Syam. Yang datang dari negeri Syam. Di Dzatu Irq ini letak daripada Wadi Nakhlah, lembah Nakhlah, yang di sana banyak sekali pohon kurma. Al-Uzza, ikhwani afidhakumullah, di sana diletakkan rumah. Dan umat manusia mendengar dari rumah itu, dari tempat yang besar itu keluar suara. Dan disembah oleh suku Quraisy dan penduduk kota Makkah dan yang ada di sekitarnya. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda, kanatil Uzza syaitana. Dahulu Uzza ini merupakan syaitan perempuan. Ta'ti thalathu samurat bi batni nakhlah. Yang datang di 3 pohon sumroh di Wadi Nakhlah. Jadi di Wadi Nakhlah itu tempat kebun, ya. Di sana ada 3 pohon sumroh. Kemudian di situ ada bangunan. Dan keluar dari bangunan ini yang ada di sana pohon-pohon sumroh suara.
Falamma iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika sudah terjadi penaklukan kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid. Nah, Nabi berkata, "Iti batna nakhlah." Datangi wadi Nakhlah. Fa innaka tajid thalatha samurat. Engkau akan mendapati 3 pohon sumur. Fa'did al-ula. Tebas yang pertama. Fa'ataha. Didatangi oleh Khalid bin Walid. Fa'al-dhadaha. Falamma ja'a ilaihi. Khalid bin Walid menebang pohon yang pertama. Dan kembali kepada Nabi SAW. Maka ditanya, hal ra'aita syai'an? Wahai Khalid, apakah engkau melihat sesuatu? Dia mengatakan, la ya Rasulullah, aku enggak kelihatan apa-apa. Maka Nabi berkata, i'adid athaniyah. Tebas pohon sumur yang kedua. Fa'ataha fa'adadaha. Datang lagi Khalid bin Walid yang kedua kali. Kemudian ditebang pohon sumur tersebut. Maka Khalid kembali kepada Rasulullah. Dan ditanya lagi, hal ra'aita syai'an? Qala la. Wahai Khalid, apakah engkau melihat sesuatu? Dia menjawab, tidak ya Rasulullah. Fa'adid as-salisa. Tebas yang terakhir. Fa'ataha. Kemudian Khalid bin Walid mendatangi pohon sumrah yang ketiga. Fa'idha huwa bihabasyiyatin nafisatin sya'ruha. Melihat wanita yang hitam legam seperti orang Habasyah. Rambutnya terurai dalam keadaan telanjang. Wadhi'ah yadaiha ala atikiha. Meletakkan kedua tangan di atas pundaknya. Tusarrifu bi anyabiha. Yang mengeluarkan gigi taringnya. Pada saat itulah Khalid bin Walid menyebutkan ucapan yang amat sangat masyhur ketika syaitanah tadi menaburkan tanah di kepala dan mukanya. Khalid bin Walid mengatakan, ya Uzza kufranaki la subhanik. Wahai Uzza yang telah dikufuri, la subhanik, dirimu tidak suci. Inni ra'aitullaha qad ahanaki. Sesungguhnya aku telah melihat Allah subhanahu wa ta'ala telah menghinakanmu. Thumma dharabaha. Kemudian Khalid bin Walid menebas dengan pedangnya kepada perempuan tersebut. Fa'idah hiya humamah. Kemudian berubah menjadi merpati. Thumma 'adha syajarah. Dan menghancurkan pohon. Membersihkan tempat tersebut. Kemudian mendatangi Nabi SAW dan menghabarkan kepada beliau. Kemudian Nabi SAW menegaskan, tilkal Uzzah, itu adalah jelmaan Uzzah, walan tu'bad abada, dan tidak akan lagi disembah selama-lamanya. Athar ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Begitu pula Ibnu Katsir. Begitu pula Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ighatsatu Al-Lahafan. Dan disebutkan pula oleh Syekh Abdurrahman ibn Hasan dalam kitabnya Fathul Majid. Wallahu ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pada perkara atau lafaz al-manat insyaallah di dars yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Bisa satu soalan Ustaz? Fadhal. Mana pendapat yang benar Ustaz tentang Uzair itu? Apakah termasuk nabi atau gimana Ustaz? Wallahu alam taufik, insyaallah kita lihat kepada pendapat para ulama. Karena sebagian Bani Israel menganggap nabi, sebagian yang lain menganggap bahwasanya dia ini sebagai orang soleh atau nabi. Wallahu alam, kita rujuk insyaallah pada ucapan para ulama biidznillah. Baik, jazakumullah khair. Naam insyaallah.
Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.